Yo, WA guys. Yap, seperti biasa bagi yang belum nonton part-part sebelumnya silahkan diperiksa dulu di tanda I di kanan atas di HP atau di PC kamu. Dan maaf kemarin gak sempat upload karena saya kecapean karena lagi ngurus lahan rumah, jadi sibuk banget pokoknya kemarin itu. Dan ya gak sempat up gitu loh. Baru sekarang sempat upnya. Nah oke, kalau sudah langsung aja yuk kita mulai. Cerita dibuka dengan para pahlawan yang saat itu bertemu dengan salah satu jenderal iblis, dan dia bernama Bassanio, The Great Lord. Saat itu Bassanio menawarkan pada mereka untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan sebuah game yang sudah pasti saat itu disetujui oleh pahlawan karena dia tidak ingin melihat kematian lagi. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat game akan dimulai, dan di saat itu penyesalan pahlawan pun akhirnya datang. Karena keputusan yang dia buat berakhir kegagalan. Karena satu persatu rekannya dikalahkan oleh Bassanio dalam keseluruhan game. Ditambah lagi, mereka bisa tak sadarkan diri karena terdapat perjanjian sebelum game ini dimulai. Yaitu, bagi yang kalah maka jiwanya akan diambil oleh yang menang. Dan juga di dalam tempat ini kekerasan tak akan mempan. Dikarenakan skill dari Bassanio yang membuat serangan tak berpengaruh kepadanya. Dan itu mirip-mirip dengan Obito. Di saat itu, pada akhirnya jiwa Sain dan Eddie terambil oleh Bassanio. Dan sekarang yang tersisa tinggal pahlawan saja. Dan dia tak tahu apa yang harus dia perbuat saat ini untuk melawan si Bassanio. Akan tetapi, bak sebuah cahaya penerang yang muncul di jalan yang gelap, pahlawan pun akhirnya melihat secercah harapan. Karena di situ, Kim akhirnya muncul untuk menolong mereka. Setelah Kim datang, dia pun langsung dipandang remeh dan ditertawakan oleh para iblis karena mereka menganggap Kim itu tidak berguna. Dikarenakan Bassanio melihat gerak-gerik Kim, Bassanio pun menjelaskan kalau di dalam ruangan ini kekerasan tak diperbolehkan, diakibatkan skill miliknya. Mendengarnya, Kim pun bertanya pada pahlawan, tapi setelah mengetahui kalau ini berkat sebuah skill, Kim pun tersenyum jahat dan kemudian memutuskan untuk mengikuti permainan Bassanio dulu. Di saat itu dijelaskan kalau peraturan sama seperti sebelumnya, di mana yang menang akan mendapatkan apapun dari yang kalah, termasuk jiwa mereka. Saat itu tanpa banyak bacot, Kim pun langsung bertaruh dengan jiwa pahlawan dan jiwa miliknya. Dan dia pun meminta Bassanio untuk bertaruh menggunakan seluruh skill dan kemampuannya. Karena terlalu percaya diri, Bassanio pun menurutinya, dan game pun akhirnya dimulai. Bassanio bertanya, mereka akan memainkan game apa? Dan Kim pun mengangkat tangannya ke atas. Bassanio kemudian berpikiran bahwa itu mungkin merupakan permainan batu gunting kertas. Tetapi sayang 5 miliar kali sayang, Bassanio salah. Karena permainannya adalah permainan baku tumbuh. Siapa yang duluan KO, maka dialah yang kalah. Di saat itu, Kim pun mulai menginjak-injak Bassanio yang sok jago di hadapannya. Dan di situ, Bassanio pun merasa kalau dia telah kalah dari Kim. Dan hal itu membuat jiwa Eddie dan Sain kembali. Mungkin karena Kim merasa kalau permainannya terlalu gampang, Kim pun membuat permainan baru. Dan Bassanio disuruh menebak tangan mana yang akan menghajarnya, tangan kiri ataukah tangan kanan. Di situ Bassanio mulai menebak-nebak. Tapi sayang sekali semuanya salah, karena kaki kanannya yang akan menghajar Bassanio. Mengetahui Bassanio telah kalah, para iblis pun bergegas untuk pergi dari situ. Tapi sayangnya Kim yang sudah memiliki skill dan kemampuan dari Bassanio dari hasil taruhannya tadi tidak membiarkan mereka semua pergi. Tapi di saat itu pahlawan pun kembali mengeluarkan sifat naifnya yang selalu orang bodoh katakan. Dan karena sudah muak dengan itu, Kim pun langsung mengatakan bahwa ini merupakan medan perang dan di tempat ini tidak ada yang namanya kebaikan. Kim bertanya pada pahlawan, pahlawan lebih memilih kebaikan yang dapat membuat manusia musnah ataukah keadilan yang dapat menyelamatkan manusia? Di saat itu, Kim pun menyuruh pahlawan untuk keluar dari sini karena orang munafik dan naif seperti pahlawan hanya akan memusnahkan umat manusia dengan pilihannya yang sangat bodoh. Setelah mereka keluar, Kim pun memperbaiki seluruh kerusakan di dalam ruangan. Kemudian, langsung menaikkan intensitas oksigen di dalam ruangan dan lalu bersiap untuk menghembuskan nafas naganya. Dan akhirnya,
membakar seluruh iblis yang ada di dalamnya hingga tidak bersisa. Di saat yang sama, tersisa 2 dari seluruh jenderal iblis, dan di tempat itu sang Raja Iblis pun muncul karena dia mendengar kabar bahwa para jenderal yang lain telah mati dan juga menghilang. Raja Iblis merasa sangat sedih karena itu. Tetapi, Envy yang merupakan salah satu dari jenderal iblis pun berkata kalau tidak ada yang perlu disedihkan karena rencana akan tetap berjalan bagaimanapun juga. Dan pada akhirnya, Raja Iblis pun mendengarkan mereka dan kembali ke tempatnya. Setelah itu, Envy berkata kepada Last kalau dia akan pergi untuk melawan para pahlawan untuk mengelur waktu sampai peperangan dimenangkan oleh mereka, sama seperti yang direncanakan. Dan akhirnya, Shin pun kembali lagi kepada Kim yang saat itu agak kesusahan untuk beregenerasi, karena regenerasi troll memiliki kelemahan yang tinggi terhadap api. Dan walaupun dia bisa sedikit menahan ledakan dan bakaran fatal, tetapi itu tetap berbahaya bagi dirinya, karena itu merupakan kelemahan terbesarnya. Dan sementara itu, muncullah sebuah lizard yang aneh, yang entah kenapa dapat bertahan dari bakaran api naga dengan kekuatan 10 kali lipat. Dan ya, dikarenakan penasaran, Kim pun membuka mulutnya dan berakhir memakan lizard itu untuk mencicipi kemampuannya. Setelah Kim memakannya, Kim pun merasa terkejut kalau itu ternyata adalah salamander, yang merupakan makhluk yang memiliki ketahanan tinggi dengan api. Dan dengan begitu, Kim pun telah berhasil mengatasi kelemahan terbesarnya, yaitu api. Setelahnya, terlihatlah para anggota party yang melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu, Kim pun berkata kepada Eddie kalau kelemahan pahlawan semakin terbuka lebar, dan mereka kemungkinan semakin dekat dengan tujuan, yaitu membunuh si pahlawan. Saat itu, perjalanan mereka pun kembali berlanjut dengan menggunakan kereta kuda lagi. Sembari mereka berjalan, mereka pun menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara, karena mereka berdua sudah lama tidak berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Saat itu, mereka pun mulai membicarakan mengenai rencana untuk membunuh pahlawan. Rencananya sangat simpel, dan itu ialah membuat pahlawan kehilangan kualifikasinya sebagai seorang pahlawan. Dan mereka telah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, mereka telah membuat pahlawan kehilangan tindakannya yang seharusnya baik hati, yang telah selesai di desa iblis. Dan yang kedua, mereka telah membuat pahlawan melakukan tindakan yang tidak benar, yang bertentangan dengan kebenaran pahlawan, yang telah mereka lakukan di markas Bassanio tadi. Dan yang terakhir, yang perlu mereka lakukan adalah membuat pahlawan kehilangan keadilannya, dan itu akan segera terlaksana di Istana Raja Iblis nanti. Setelah beberapa lama berjalan, mereka pun akhirnya sampai di wilayah Istana Raja Iblis. Dan dengan tiba-tiba, sesuatu pun terjadi kepada kuda mereka, yang membuat mereka tertahan di tempat tersebut. Kuda itu terlihat sangat ketakutan dan tidak berani untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Tapi di saat Eddie melepaskan pengait kereta dari kuda itu, kuda tersebut langsung lari terbirit-birit dari sana dengan sangat cepat. Di sisi lain, pahlawan pun merasakan sebuah aura yang aneh, dan itu perlahan mengarah ke arah mereka. Dan tak salah lagi, kalau yang mengarah ke mereka itu adalah salah satu dari 7 jenderal iblis, jenderal kedua, Lickmoon, Envy Lord. Di saat itu, Envy pun mulai membangkitkan undead di sekeliling party pahlawan, dan membuat para undead mengelilingi party tersebut. Di saat ini, mereka sadar kalau mereka telah dikepung, dan pahlawan menyarankan untuk tetap tenang dan menggunakan sihir suci untuk melawan para undead, karena sihir sucilah yang merupakan kelemahan terbesar dari undead. Menyadarinya, Sain pun menyerang para undead dengan sihir suci. Akan tetapi, bukannya musnah, undead yang terkena sihir suci malah sembuh seketika. Dan itu membuat mereka semua kaget dan tidak percaya. Tidak hanya itu, di saat itu MV pun menggunakan sihir suci yang seharusnya tak bisa digunakan oleh undead yang tidak suci. Dan pada akhirnya, para undead malah terkena buff tinggi yang membuat mereka semakin kuat karena sihir suci yang mereka dapatkan dari Envy. Envy kemudian tertawa karena reaksi tak percaya para pahlawan, dan pada akhirnya dia pun berkata kalau selama ini dia adalah pengikut Dewi, dan tidak hanya beberapa tahun saja, tetapi dia sudah mengikuti jalan Dewi selama ratusan tahun. Dan begitu juga dengan semua undead yang ada di sekeliling mereka ini. Envy menjelaskan kalau undead itu tidak suci karena mereka memiliki rasa iri hati yang kuat
terhadap yang hidup. Tapi mereka ini berbeda, karena dia dan para undeadnya telah mengalahkan rasa iri hati tersebut, dan pada akhirnya memiliki iman yang kuat. Bahkan bisa dibilang, iman mereka kepada Dewi lebih kuat daripada iman Sain dan pahlawan. Jadi, karena hal itulah, sihir suci malah membuat mereka semakin kuat, bukannya membuat mereka musnah. Sementara Envy membacot di bawah, Kim di atas kereta hanya tidur siang dan menunggu mereka selesai membacot. Di saat itu, peperangan pun dimulai di tempat tersebut, tapi Kim masih asik tidur karena dia belum istirahat beberapa hari ini. Dan tentu saja, Kim akan merasa sangat jengkel kalau dia mau tidur saja tidak bisa karena di sekelilingnya berisik sekali. Saat itu Kim melihat kalau party sedang berusaha untuk melawan undead tanpa memakai sihir suci. Dan Kim sudah tahu kalau sihir suci memang tidak akan bekerja. Tapi bukan berarti kalau pukulannya tak akan bekerja. Karena kalau sihir suci tak bekerja, tinggal dia pukul, gigit, bakar, dan basmi saja mereka semua, sampai mereka tak bisa bergerak lagi. Namun, karena dia sudah terlalu malas untuk membasmi para undead yang sangat banyak ini, Kim memilih untuk segera menyelesaikan pekerjaan mereka saja. Saat itu, Sain dan pahlawan kebingungan kenapa Kim bisa berubah menjadi naga. Tapi Eddie pun meminta maaf karena dia tak bisa memberitahukan alasannya karena kontraknya dengan Kim. Tidak lama kemudian, mereka pun mulai mendekati kastil Raja Iblis dan akan segera sampai di sana. Tapi ternyata para undead tidak menyerah dan masih berusaha untuk mengejar mereka. Menurut Sain, di jarak begitu para undead akan sampai di kastil sekitar 2 jam lagi. Dan itu berarti mereka harus membunuh Raja Iblis sebelum 2 jam. Namun di saat itu, Kim seperti memutuskan untuk mengulur waktu agar mereka bisa membunuh Raja Iblis terlebih dahulu. Sementara itu, Kim akan pergi untuk membunuh Envy, dan begitu juga dengan si Envy. Di saat yang sama, party mereka pun sudah sampai di kastil Raja Iblis, dan mereka memasukinya. Tetapi di sana, mereka dihadang oleh Jenderal Iblis pertama, dan dia adalah Julius the Last Lord. Di saat itu, Julius pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadang pahlawan. Akan tetapi, tak seperti jenderal yang lain, ternyata Julius dapat dikalahkan dengan mudah oleh pahlawan, karena dia hanyalah seekor iblis tingkat bawah, yaitu Incubus. Saat itu pahlawan pun sudah berada di depan pintu ruangan Raja Iblis, dan ternyata sang Raja Iblis telah berada tepat di pintu itu sembari menunggu jenderalnya, yaitu Julius. Di saat yang sama, terlihatlah Kim yang sedang bersiap untuk melawan Envy dan pasukannya. Namun saat itu, Kim pun terpikir akan sesuatu, dan kemudian terbang rendah, lalu menuangkan banyak sekali cairan lengket yang merupakan racun kepada para undead. Tentu Envy tertawa, karena dia mengira Kim itu bodoh. Tapi, hanya dengan menggunakan semburan api kecil dari Kim, terjadilah suatu ledakan yang sangat besar, dan ledakan itu pun mulai menyebar kemana-mana, sampai ledakan tersebut akhirnya musnahkan semua undead, termasuk Envy. Dan setelahnya, Kim pun langsung menuju ke kastil Raja Iblis. Saat itu, dengan cepat Kim pun berjalan masuk, dan akhirnya mencapai ruangan Raja Iblis. Tentu saja, dia juga memakan semua iblis yang ada di jalannya, sembari dia berjalan tadi. Tapi sesampainya di ruangan itu, Kim pun melihat kalau pahlawan sedang berusaha untuk melindungi Raja Iblis. Saat itu Eddie langsung berkata kalau pahlawan sedang melindungi Raja Iblis. Tapi pahlawan pun menjelaskan kalau bukan itu maksudnya, karena wanita yang di belakang mereka ini bukanlah Raja Iblis yang asli, tapi dia hanya memasuki tubuh Raja Iblis. Di saat itu, Kim pun pura-pura tidak percaya. Akhirnya menyebabkan pahlawan menjelaskan semuanya mengenai bagaimana wanita ini menjadi Raja Iblis. Dikarenakan dia mempunyai skill pendeteksi kebohongan, dia bisa tahu kalau wanita ini berbohong atau tidak. Dan hasilnya, tak ada kebohongan dalam kata-katanya. Karena sekarang, wanita ini hanya ingin memohon pengampunan dari mereka, agar dia bisa hidup. Mendengar semua itu, maka Kim pun paham kalau orang selain mereka yang berasal dari bumi, ternyata adalah Raja Iblis. Dijelaskan kalau Raja Iblis ini ternyata hanya seorang wanita kantoran biasa, dan jiwanya tak sengaja masuk ke dalam tubuh Raja Iblis. Dan sialnya, dia malah menganggap ini semua hanya mimpi, dan kemudian mulai membagikan pengetahuan dan teknologi dari peradaban modern ke tempat ini. Dan hal tersebut membuat keseimbangan rusak, dan para iblis
menjadi sangat teramat kuat. Dan dikarenakan hal itu, pahlawan pun dilahirkan untuk memenuhi tugasnya untuk membunuh Raja Iblis agar keseimbangan kembali. Namun, pahlawan sekarang malah melindungi Raja Iblis yang membuat keseimbangan semakin hancur, dan hal itu akan membuat manusia punah karena sementara mereka berbicara sekarang ini, umat manusia sedang berperang melawan iblis yang menggunakan teknologi modern. Jadi mereka tidak mempunyai banyak waktu lagi. Dan dikarenakan hal tersebut, waktunya pun pada akhirnya telah tiba. Karena disinilah saat yang tepat untuk membunuh sang pahlawan sekaligus dengan Raja Iblis. Sebab sang pahlawan telah kehilangan syarat ketiga untuk menjadi pahlawan, yaitu keadilannya dalam membela umat manusia. Tapi tentu saja, semua rencana ini adalah rencana Kim dan juga Eddie agar mereka berdua bisa mencapai keinginan mereka masing-masing. Dan begitulah akhir dari sang pahlawan umat manusia. Di saat itu, Sain pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan dia pun berniat untuk menolong pahlawan yang saat itu sudah mati. Akan tetapi, dia pun langsung ditahan oleh Kim. Dan hal yang mengerikan pun terjadi. Karena di saat itu, Kim langsung berubah ke bentuk predator dan menelan bulat-bulat sang Sain. Beberapa hari sebelumnya, Eddie berbicara dengan Kim bahwa sebelum mereka membunuh pahlawan, mereka harus menghabisi Sain dulu. Dan begitu pula sebaliknya. Karena Sain adalah seorang healer, dan jika pahlawan kehilangan gelarnya, maka dia akan kembali menjadi manusia biasa atau pangeran pertama. Dan rencana mereka pasti akan berjalan lancar. Terlebih lagi, kemampuan healing dari Sain itu sangat luar biasa. Karena menurut sejarah, Sain terdahulu bahkan dapat membangkitkan orang dari kematian. Dan nama dari kemampuan ini adalah Miracle. Maka cara untuk menghabisi Sain adalah dengan memusnahkannya tanpa ada sisa. Dan itu merupakan pekerjaan yang tepat untuk Kim. Di sini lalu dijelaskan bahwa di saat Kim makan orang, itu tidak akan membuatnya menjadi kanibal. Karena semua yang dia makan sepertinya terhubung ke suatu tempat lain. Meski dia tidak tahu kemana tempat itu pergi, karena tempat itu tidak terhubung dengan tubuh fisiknya. Dan setelah itu, Sin pun berpindah ke masa sekarang. Dan Kim beserta Eddie pun dipanggil oleh Sang Dewi karena telah berjasa membunuh Raja Iblis. Di tempat tersebut, akhirnya muncullah sesosok Dewi yang orang-orang di dunia ini sembah. Di saat itu, Kim pun mengajukan beberapa pertanyaan yang langsung saja dijawab oleh Sang Dewi. Dan akhirnya, Kim pun sampai ke satu pertanyaan mengenai hadiahnya, yaitu dia ingin kembali ke bumi. Tapi Dewi pun berkata kalau itu tidak bisa, karena entitas yang sudah berpengaruh dengan dunia ini sudah tidak bisa dikembalikan lagi ke dunia asalnya, atau dia sudah tidak bisa pergi lagi ke dunia lain. Mendengarnya, Kim pun sedikit kecewa dan mulai bertanya mengenai makhluk yang menentang hukum fisika, atau bisa kita bilang makhluk dengan kemampuan superpower yang ada di dunia ini. Secara tiba-tiba, Dewi pun menjawab kalau itu ada, dan seluruh rincian makhluk itu pun dikirimkan ke dalam kepala Kim. Dan ya, terlihat jelas kalau makhluk-makhluk mengerikan ini yang diperlihatkan ini memang nggak ngotak kuatnya. Dan saya nggak bisa membayangkan akan sekuat apa Kim kalau dia bisa memakan semua makhluk-makhluk ini. Di saat itu, Kim pun mulai memikirkan apakah dia harus menggunakan keinginannya untuk mendapatkan makhluk-makhluk ini. Akan tetapi, Kim pun tak jadi meminta hal itu dan berakhir menyimpan permintaannya agar sewaktu-waktu dia dapat mintanya kembali kalau mungkin dibutuhkan. Memang benar kalau Kim ingin menjadi yang terkuat di seluruh dunia, akan tetapi dia tak ingin menjadi kuat secara instan dan lebih memilih melewati prosesnya karena dia rasa itu menyenangkan. Setelahnya, terlihatlah Eddie yang juga telah kembali, dan di sana terlihat dengan jelas kalau Eddie menangis, dan sepertinya dia telah menyesali semua perbuatannya. Mendengarnya, Kim pun terpikir dengan kata-kata Dewi, karena Dewi itu mengambil wujud dari seseorang yang manusia ini sukai, dan jelas yang muncul di depan Eddie sudah pasti adalah perwujudan dari Sain. Namun, kasus milik Kim berbeda, karena tidak mungkin Kim menyukai kotak-kotak begitu. Karena Kim ini sebenarnya tidak menyukai wanita, pria, binatang, tumbuhan, atau apapun itu. Karena dia ini merupakan seorang yang memang telah kehilangan perasaannya dan rasa kemanusiaannya. Di situ Eddie pun berkata kalau dia menyesal setiap waktu
Dia juga berkata kalau dia sebenarnya sangat menyayangi kakaknya dan juga Sain. Tetapi menurutnya, inilah satu-satunya jalan, dan hanya inilah yang bisa dia lakukan. Setelahnya, Kim pun berkata kalau Eddie pasti sudah tahu mengenai cara agar dapat mengembalikan si Kim ini ke bumi lagi. Dan sudah jelas, Eddie mengiyakan hal tersebut dan berkata akan memberitahukan itu kepada Kim saat mereka sampai di rumah. Di saat yang sama, ternyata pasukan manusia yang sangat kesusahan melawan pasukan iblis yang memakai persenjataan modern karena perbuatan bodoh si Raja Iblis. Di saat itu, sang komandan pasukan pun sudah kehilangan harapan karena dia merasa bahwa ini mungkin akhir dari umat manusia. Namun dengan tiba-tiba, muncullah Kim yang langsung turun ke tengah medan perang bersamaan dengan Eddie. Cerita pun berlanjut beberapa saat kemudian, dan di sana terlihatlah komandan pasukan yang telah memberitahu raja mengenai semua hal yang telah terjadi, dan juga prestasi besar Eddie dan juga kesatrianya yang telah berhasil membunuh Raja Iblis. Setelahnya, raja pun menyuruh komandan untuk kembali ke tempatnya bertugas. Sementara itu, ternyata raja sudah tahu kalau ini semua merupakan rencana Eddie, dan sudah pasti Eddie telah membunuh pahlawan bersama dengan sang Sain. Tapi dia bingung bagaimana cara Eddie menghindari hukuman dari Dewi, dan hal tersebut terus mengganjal pikirannya. Beberapa hari kemudian dalam kota Kekaisaran, saat itu sedang ada sebuah festival penyambutan kepada sang pahlawan baru, yang tidak lain adalah Eddie. Di sana Eddie pun merasa sangat senang, karena pada akhirnya semua rencananya berjalan dengan sangat lancar, dan sekarang dia tinggal melaksanakan rencananya yang selanjutnya, yaitu rencananya yang terakhir. Setelahnya, terlihatlah Eddie bersama dengan Kim yang sedang berada di sekitar air mancur istana. Mereka saat itu sedang membicarakan rencana mereka yang selanjutnya, karena menurut Eddie, inilah saat yang tepat untuk Kim bergerak melancarkan rencana itu. Tak berselang lama, Eddie pun akhirnya masuk untuk menghadap raja, dan kemudian langsung memberi hormat kepada sang raja atau ayahnya itu. Di saat yang sama, Eddie pun mulai membahas tentang beratnya tugas seorang raja, yang membuat seorang raja terkadang merasa sangat kesusahan atau stres. Eddie paham bahwa raja itu membawa banyak beban di pundaknya, dan oleh karena itu, sebagai seorang anak yang berbakti, dia haruslah membantu orang tuanya untuk meringankan beban itu dengan cara mewarisi posisi tersebut. Di saat itu, Eddie pun mulai membantai para prajurit yang mengganggu. Dan sementara melihat hal itu, raja pun mengingat sebuah rencana, yaitu menggunakan assassin profesionalnya. Lalu, dia pun menekan sebuah tombol untuk memanggil mereka. Akan tetapi, itu tidak merespon. Dikarenakan, semua orang yang ada di sini ternyata telah berada dalam kontrol Eddie dengan bantuan Kim. Sebelumnya, kalian pasti ingat di saat Eddie dan Kim sedang nongkrong di samping air mancur istana. Di situ, Kim ternyata memulai infeksinya dengan menyebarkan parasit miliknya ke seluruh sumber air di istana, sehingga parasit ini bisa bercampur di makanan ataupun minuman yang dikonsumsi oleh orang-orang istana. Dan dengan begitulah, cara Eddie bisa menginfeksi seluruh orang yang di istana. Dan itu menghasilkan sebuah cara yang tepat, agar tidak ada yang akan menahan Eddie untuk membunuh raja dan mengambil alih tahta dari sang raja. Di malam setelah dia mengambil alih tahta, Eddie pun mulai mengigau diakibatkan semua penyesalannya yang membunuh kakak yang dia sangat hormati bersama dengan wanita yang dia sangat cintai. Saat itu dia mengigau kalau kakaknya muncul di depannya, dan juga akhirnya terungkap kalau permintaan yang diminta Eddie adalah sebuah skill yang dinamakan knowledge atau pengetahuan, yang mana dapat membuatnya membantu Kim mencari tempat binatang baru, bahkan pengetahuan tentang mengirim Kim kembali ke bumi. Dan jelas, sekarang Eddie menyesali semua pilihan yang dia buat. Akan tetapi, Eddie tetap harus melanjutkannya karena dia sudah sampai sejauh ini. Dan zaman peperangan pun akan dimulai olehnya. Karena untuk mengirim Kim kembali ke bumi, Eddie haruslah mengumpulkan kepala Raja Elf, Raja Dwarf, Raja Hybrid atau Beastman, dan Raja Lizardman. Kemudian menaruhnya di altar di ruang bawah tanah katedral dan memulai ritualnya di sana
agar dapat mengembalikan Kim ke bumi. Keesokan harinya, terlihatlah Kim yang sedang menulis sebuah novel, dan dia sudah selesai menulis chapter pertamanya. Di saat itu Eddie bertanya tentang judul novel Kim yang terlihat sedikit terlalu kompleks, dan Eddie menyarankan kalau Kim mengganti judulnya saja. Eddie berkata kalau lebih baik judulnya I Grow Stronger by Eating, sama seperti judul komik ini. Dan ya, alasan Kim menulisnya pada saat dia telah kembali ke bumi dan membunuh semua orang yang mengkhianatinya. Dia berkata kalau dia akan menjadi seorang penulis, atau mungkin lebih tepatnya seorang ghostwriter, dan membagikan kisah hidupnya yang telah bertualang di dunia fantasi. Mengenyampingkan semua itu, Eddie pun berkata kalau pertama-tama dia dan Kim perlu mengumpulkan kepala setiap raja spesies sebelum mengirim Kim ke bumi. Akan tetapi sebelum itu, mereka harus menstabilkan kekuatan internal kerajaan dulu, baru memulai rencana itu perlahan-lahan. Dan sebelum mereka melakukan semua hal itu, pertama-tama mereka harus membuat kontrak lagi, yaitu Kim harus membunuh musuh kerajaan yang tertulis di kertas itu. Dan dia juga menerima sebuah peta dari beberapa spesies-spesies langka, dan juga memiliki kemampuan yang hebat. Sudah pasti setelah melihatnya, Kim pun merasa sangat senang, karena itu merupakan sebuah harta karun dari sudut pandang Kim. Kim juga saat itu dilantik oleh Eddie sebagai seorang penyelidik rahasia kerajaan, yang tentunya merupakan posisi yang terlalu menguntungkan untuk Kim. Jadi, dia pun menerimanya. Kim juga diberitahu kalau pelantikan raja akan diadakan tahun depan, dan Kim haruslah hadir, karena akan menjadi rumor yang buruk kalau dua pahlawan yang membunuh Raja Iblis disangka masyarakat tak memiliki hubungan yang baik. Jadi Kim harus hadir di sana bersama dengan dia. Kim saat itu bergumam kalau dia memiliki waktu 1 tahun untuk meningkatkan kemampuannya. Dan Kim merasa sangat bersemangat untuk melihat seberapa kuat dia di masa depan. Beberapa minggu pun berlalu sejak saat itu, dan cerita saat ini berfokus kepada seorang penyair yang bernama Philina Greensmith. Philina berprofesi sebagai seorang penyair, dan dia saat ini sedang menuju ke sebuah bar untuk mencari pundi-pundi rupiah di sana. Sesampainya dia di sana, Philina melihat ada sekelompok tentara bayaran, seorang petualang yang sibuk sendiri, dan juga seorang pemabuk yang kelihatannya kaya dari perlengkapannya yang sangat bagus. Di saat itu, Philina langsung memulai lagunya yang bercerita tentang para pahlawan yang membunuh Raja Iblis yang keji. Oh, sudah pasti, orang-orang di situ pun mulai tertarik dengan lagunya, karena tidak ada seorang pun di kekaisaran ini yang tidak mengidolakan para pahlawan. Dan hal tersebut pun membuat Philina menarik banyak sekali pundi rupiah. Saat itu, Philina pun terus meneruskan liriknya, sampai di mana liriknya menceritakan bahwa Raja Iblis yang keji katanya membunuh kakak dari pangeran yang adalah pahlawan. Dan hal itu membuat pangeran dan pengawalnya yang bernama Tuan Kim mendapatkan keberanian atas berkat dari Dewi. Kemudian pada akhirnya mengalahkan Raja Iblis yang sangat-sangat keji dan bengis. Mendengarkan syair itu, mendadak tawa seseorang pun bergema di dalam bar itu. Dan ternyata yang tertawa sangat keras dan ngakak adalah si Kim. Karena mendengar itu, salah satu dari tentara bayaran pun menjadi tidak senang, dan dia pun langsung berencana untuk menghajar Kim. Tapi Kim pun malah menghajarnya bersama dengan para anak buahnya, sehingga Philina pun lari dari tempat itu. Sementara Kim menghajar mereka, pemabuk di situ pun datang dan mencoba menghentikan Kim. Dan ternyata tak disangka, pemabuk tadi adalah seorang wanita yang cantik. Kim yang melihatnya langsung mengetahui kalau wanita ini adalah seorang kesatria suci. Bisa dibilang, mereka ini hampir sama seperti pahlawan dan sain yang dibuat dan ditempa untuk menjadi senjata manusia. Akan tetapi, kesatria suci itu lebih lemah daripada pahlawan dan sain. Jadi Kim tak terlalu peduli dengan orang ini. Akan tetapi, Kim juga tidak ingin mencari masalah dengan gereja suci. Jadi dia pun menuruti orang ini. Di saat itu, Kim dan cewek ini pun berbicara sebentar. Dan karena Kim agak malas untuk berbicara, dia pun langsung mengatakan sebuah kata-kata yang membuat cewek itu merasa sangat malu. Dan pada akhirnya pergi dari sisi Kim dan melanjutkan untuk minum alkohol lagi.
Setelahnya, Kim pun pergi dari bar itu untuk menemui seseorang sesuai dengan misinya. Kim ternyata memiliki misi rahasia untuk membebaskan kota Febro ini dari para tentara bayaran yang telah menjajah tempat ini. Di tempat ini terdapat kasta yang aneh, yaitu kasta terendah adalah pengungsi yang kehilangan wilayahnya karena peperangan dengan Raja Iblis. Di kasta menengah ada warga asli Febro, dan di kasta tertinggi adalah para tentara bayaran yang terus-menerus berperilaku seenaknya di wilayah ini. Dan singkatnya, Kim ditugaskan untuk membebaskan kota ini dari para tentara bayaran. Di saat yang sama, para tentara bayaran pun berulah lagi, dan hal tersebut dirasa oleh Kim dapat dia manfaatkan. Kim pun memulai rencananya dengan tiba-tiba keluar dan menyamar menjadi seorang pemabuk yang menentang adanya tentara bayaran. Hal tersebut tentu saja memancing amarah dari si botak ini, sehingga dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengurus Kim. Tapi sayangnya, mereka semua tidak tahu kalau mereka sudah dijebak, karena ini semua merupakan rencana yang Kim buat dengan seorang asasin yang ditugaskan untuk mengawal Kim. Di saat itu, Kim pun langsung merubah suaranya, dan kemudian memakai tenggorokan naga untuk mengeraskan suaranya sambil memanas-manasi para warga yang sudah muak dengan para tentara bayaran ini. Sehingga Kim bisa memancing amarah warga untuk menyelesaikan para tentara bayaran. Dan ya, hal tersebut pun berhasil, dan para warga langsung menyerang para tentara bayaran. Dan yang mengadu domba mereka tidak lain adalah Kim, sang maestro dari kekacauan. Saat itu, asasin tersebut berkata kalau misi Kim telah selesai, dan dia juga bertanya tentang lokasi di mana Kim akan pergi selanjutnya, agar jika terjadi sesuatu yang buruk, dia dapat mengontak Kim saat itu juga. Kim pun berkata kalau dia akan pergi ke Kavalov, yaitu tempat para Griffin. Dan setelah mengetahuinya, asasin pun pergi sembari mengucapkan salam hormat kepada Kim. Namun, di saat Kim berbalik, di belakangnya sudah ada seseorang yang ternyata adalah pemabuk cewek yang dia temui di bar tadi. Dan cewek ini pun sangat kaget karena tadi dia mendengar kalau orang ini adalah salah satu dari keempat pahlawan agung, yaitu kesatria pengendali naga, Mr. Kim.